Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak kalian, ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah terus berada di atas iman dan Islam. Juga kita semakin mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, nikmat umur panjang, kesehatan, kecukupan, rasa aman, karena semuanya itu adalah nikmat yang membuat kita mudah untuk beribadah, dan mudah-mudahan nikmat itu tidak hilang dan juga kita tidak diberikan musibah yang datang tiba-tiba. Allahumma amin. Baik, di kesempatan malam hari ini kita kembali pada pengawasan malam Senin Pon. Kita akan melihat kesempatan malam hari ini beberapa hadis yang membicarakan tentang masalah sholat berjamaah. Ya, masalah sholat berjamaah. Wonten hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Kita akan melihat tentang permasalahan sholat berjamaah yang dilakukan di masa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin." Suatu malam Ibnu Abbas pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat bareng Rasul. Ini keinginan setiap orang, ingin berjumpa dengan Rasul, ingin bersama dengan Rasul. Kalau punya kesempatan sholat berjamaah, ya mereka ingin sholat bareng-bareng dengan orang yang mereka cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, "Faqumtu an yasarihi." Aku sholat, ini cuma dua orang cuma dua orang. Ini wonten imam kalih makmum, namun makmumnya satu orang saja. Maka harusnya posisinya sejajar antara imam kalih makmum, dan makmum berada di samping kanan imam. Niki ada imam di sini, posisi imam, makmumnya di sini. Nah, ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, "Faqumtu an yasarihi." Aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisinya salah. Ini Rasul harusnya di sebelah kanan, makmum, namun Ibnu Abbas berada di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Maka Rasulullah sallallahu itu pegang kepalaku, ini kiri, pegang kepalaku, muter, akhirnya jadikan posisinya itu sebelah kanan, diambil dari kepala. Jadi kepalanya itu ditarik kayak cah cilik itu dijewer gitu, pindah.
Ini sudah mulai sholat. Posisinya salah ketika itu. Ditarik dari belakang dengan kepalanya tadi, faja'alani an yaminihi, dan aku dijadikan posisinya di samping kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari lan Muslim. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran sholat berjamaah berarti minimalnya imam kalih makmum. Imamnya satu, kemudian minimalnya itu makmum itu satu. Meskipun sing jadi makmum itu bocah cah cilik. Meskipun cah cilik, meskipun anak kecil, itu boleh jadi makmum dengan imam itu satu dan sudah dihitung melaksanakan sholat berjamaah, walaupun dengan anak kecil saja. Dan di sini juga jadi dalil sholat berjamaah bagi laki-laki itu penting, walaupun di sini bahasannya ini untuk pembahasan sholat sunnah. Namun sholat berjamaah bagi laki-laki niku sangat-sangat penting. Sedangkan untuk para wanita, untuk ibu-ibu boleh memilih dua pilihan. Mau ke masjid ya angsal, boleh di rumah juga ya mboten masalah. Yang penting ketika itu mana yang lebih enak bagi dirinya, itulah yang nanti dia pilih. Ibu-ibu terserah mau pergi ke masjid ya boleh, namun mau tetap di rumah juga boleh. Namun kalau mau dihitung-hitung pahalanya, ibu-ibu sholat di rumah dengan sholat di masjid itu keutamaannya sama, pahalanya sama. Namun kalau bapak-bapak punya keharusan sholat berjamaah di masjid, jadi kalau suaminya niku malah sholat, tolong ibu-ibu itu digugah. Misalnya sulit tangi subuh, digugah men iso tangi subuh. Kalau sulit dengar azan tetap masih di depan TV, suruh suami berhenti nonton TV, kemudian berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tempat laki-laki di masjid, tempat wanita itu di rumah. Karena ibu-ibu itu lebih repot untuk ngurus macam-macam, ngurus suami, ngurus anak, ngurus dapur, ngurus pakaian, ngurus masak, ngurus piring, sampai bajunya juga diurus semuanya. Iya toh? Apa ibu-ibu nggak ngurus baju sendiri? Nggak ngurus baju? Semuanya diurus nih. Tapi kan bajunya sendiri yang gamis-gamisnya yang wis HP itu kan tetap diurus toh. Nggih. Ya karena bajunya itu kayaknya dengar-dengar berita itu wis ora kamot, dinai terus. Ya, apalagi wis entok anyar terus saking pondok. Ya, pokoknya yang penting manfaat ya, dengan keluarga juga tetap dipentingkan daripada untuk urusan luar. Berarti itu tadi hadis saking Ibnu Abbas, juga kita dapat ambil pelajaran boleh untuk sholat sunnah sekali-kali boleh berjamaah. Bisa suami kali istri itu sholat tahajud bareng-bareng boleh. Bisa juga bapak dengan anaknya sholat duha bareng-bareng juga boleh. Sekali-kali melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah ini masih dibolehkan. Dicontohkan di sini oleh Ibnu Abbas bersama baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat Ibnu Abbas ketika belajar pada Kanjeng Nabi itu usianya dari kecil. Namun ketika dari kecil Ibnu Abbas sudah banyak menggali ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nasihat yang paling berkesan pada Ibnu Abbas itu adalah nasihat yang singkat dari Kanjeng Rasul. Ketika itu Nabi SAW mengatakan pada Ibnu Abbas,
Ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Wahai bocah cilik, jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud menjaga aturan-aturan Allah? Menjaga Allah di sini maksudnya menjaga aturan-aturan Allah. Berarti kita jaga sholat, itu sudah menjaga aturan Allah. Kita jaga ibadah sunnah, itu juga sudah menjaga aturan Allah. Kita jaga diri kita dari maksiat, selingkuh, nyolong, ya menipu, dari berbagai macam perbuatan maksiat, itu berarti juga menjaga aturan-aturan Allah. Siapa yang menjaga aturan Allah? Maka kata Nabi SAW, dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, yahfazka, maka Allah itu akan menjagamu. Di antara maknanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau katakan, kita kalau rajin ibadah, rajin menjaga aturan-aturan Allah, maka Allah akan terus menjaga kesehatan pada diri kita. Fisiknya akan terus kuat. Fisiknya akan terus kuat. Sing tiyang sepuh barangkali umurnya sudah 70, sudah 80, namun tetap masih kuat seperti yang berusia 40 atau 50. Ini tanda Allah menjaga dirinya. Maka pernah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, itu bernama Al-Qadhi Abu Syuja. Mau tahu umurnya? Umurnya itu 100 swidak tahun. 100 swidak tahun. Ada di sini tiang sepuh yang umurnya 160 tahun. Wonten? Hah? Pingin umurnya 160? Enggak juga. Terus pingin umurnya pira? Sak cukup berarti. Hah? Ini ulama ini umurnya 160 tahun. Masya Allah, ini usia yang sangat-sangat tua sekali. Namun bapak ibu-ibu, bayangkan ketika dia usianya sudah 100 tahun. Ya, usianya sudah 100 tahun, fisiknya itu masih kuat, Allah tetap terus jaga. Pernah ini Simbah Abu Syuja. Ini namanya Abu Syuja ini. Abu Syuja itu suatu saat pernah jalan-jalan. Mungkin dapat selokan atau tempat yang harus lompat ketika itu. Dia lompat dengan lompatan yang jauh sekali. Ini tiang sepuh, usianya 100 tahun. Kira-kira kalau simbah-simbah sing taruhlah 60 tahun, iso lompat langsung itu. Selokannya mungkin lebarnya 2 meter coba. Ya. Kira-kira nyemplung atau lompatannya itu bisa jauh. Paling nanti nyemplung masuk selokan malah. Namun ini Abu Syuja, coba lihat Abu Syuja sudah sepuh seperti itu masih bisa melompat dengan lompatan yang jauh. Kira-kira apa rahasianya Abu Syuja? Minum jamu? Apa rajin olahraga, ngepit terus setiap pagi? Atau lari pagi terus? Atau munggah medun gunung? Ya, kayak mini itu. Kan naik turun terus, itu kan sehat sekali itu, Masya Allah. Ya. Apa tips-tipsnya di sini? Atau mungkin makanannya itu diatur? Makannya misalnya nggak yang ada bahan-bahan kimia. Tiwul kan nggak ada bahan kimia, ya tak? Nggak ada, itu alami sekali tiwul itu. Makanya orang yang makan tiwul itu selalu sehat. Ini iya, sehat terus itu. Kalau sudah campur-campur dengan minyak, dengan tambah bumbu, wah itu itu sudah wong kota itu. Wong kota itu penyakitnya banyak sekali loh. Jantungan, nanti stroke, macam-macam, kolesterolnya tinggi. Iya kan, nanti tambah penyakit gula lagi. Itu kan karena pola makannya yang terlalu berlebihan. Ini ya, maka
Tadi lihat tipsnya apa? Apakah makanan, apakah rajin olahraga, apakah rajin negal terus setiap hari? Ternyata Abu Syuja cuma menjawab, saya ini di waktu nom. Waktu saya itu muda. Ya, waktu saya itu muda, anggota badan ini dari kepala sampai kaki dia jaga terus, pokoknya jangan sampai berbuat maksiat. Jangan sampai berbuat maksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala jaga anggota badan ini terus, fisiknya dijaga sampai tua, sampai sepuh. Tetap dalam keadaan kuat. Berarti tipsnya cuma gampang, rajin ibadah, jauhi maksiat. Berarti orang itu kalau memperhatikan sholat dari nom, dari mudanya, memperhatikan puasa, tambah lagi kewajiban-kewajiban, dia jaga baik-baik, tambah amalan sunnah. Ditambah lagi ketika itu maksiat dia itu jauhi. Ya, enggak main judi, orang minum, enggak selingkuh, ya, enggak merokok. Yang pemerokok masuk? Oh masuk. Ini ibu-ibu ini beri saran nih pada bapak-bapak gini, men rokok itu iso berhenti, ya. Kalau ini dijaga terus, tadi ibadahnya niku dijaga rutin, kemudian maksiatnya itu benar-benar ditinggalkan. Kalau di waktu muda ya seperti itu, Allah akan jaga di waktu tua. Maka tadi bisa seperti Abu Syuja sampai 100 tahun fisiknya tetap kuat. Mudah-mudahan di waktu muda kita itu kita rajin ibadah, Allah terus juga menjaga kita di waktu tua. Ada lagi keutamaan yang lainnya kalau kita menjaga aturan Allah, rajin ibadah. Allah bukan hanya jaga diri kita. Namun kata Ibnu Rajab, Allah akan menjaga keturunan dan anak kita, itu juga akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan dulu yang perangnya dengan siapa? Berperang dengan siapa Nabi Musa? Dengan Fir'aun apa Korun? Dengan Fir'aun. Namun hidup di masa Fir'aun itu ada Korun, ya, ada Ubay bin Khalaf, ya, ada Korun yang punya banyak harta, hartanya itu melimpah, dan Haman, bukan Ubay bin Khalaf, dan Haman itu yang jadi menterinya. Nah, Musa alaihissalam itu ketika suatu saat itu pernah bertemu dengan tiang soleh, namanya Khidir. Khidir ini mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam ada suatu kejadian, dia lewati sampai kejadian yang ketiga. Khidir ketika itu tiba-tiba mendirikan bangunan. Ada bangunan yang roboh. Khidir kemudian buat lagi bangunan itu jadi berdiri, namun Khidir tidak dibayar upah sama sekali. Jadi bantu wong susah, Khidir cuma bantu memperbaiki bangunannya, namun tidak minta upah sama sekali dari pekerjaan yang dia lakukan. Nah, ketika itu diceritakan oleh Khidir, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Kata Khidir, ya, dia mengatakan, saya mendirikan bangunan tadi, ada tembok yang roboh, kemudian saya itu dirikan. Ini sebenarnya adalah milik dua anak yatim. Ngertos nggih anak yatim nggih? Minimalnya anak yatim itu tidak ada bapaknya. Dia ketika itu mendirikan bangunan tadi karena bangunan ini milik dua anak yatim di kota tersebut. Di bawah bangunan tadi ternyata terdapat kanzul lahuma, terdapat harta simpanan. Kemudian diceritakan wa kana abuhuma sholiha. Dulu bapaknya itu tiang soleh. Dulu bapaknya itu tiang soleh, orang tuanya itu tiang soleh, maka anak-anaknya juga dijaga kesolehannya. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan kalau orang itu soleh, Allah akan menjaga dirinya dan juga akan dijaga keturunannya.
Anak-anaknya akan dijaga oleh Allah seperti yang diceritakan dalam ayat ini. Keturunan-keturunan berikutnya juga akan dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin dapat anak yang soleh, kuncinya awalnya dari orang tua yang soleh. Awalnya dari orang tua yang soleh. Bukan kita cuma ngulang anak untuk didik lebih baik, namun kalau orang tua tidak bisa memberikan contoh, tidak mungkin anak tadi itu jadi baik. Kalau beri contoh, bapaknya yang paling sergap banget untuk sholat, ibunya yang paling semangat sekali di rumah untuk memperhatikan sholat, maka anaknya juga akan terus bisa memperhatikan sholat. Namun kalau bapaknya itu wes malas-malas, pas ajian subuh ya dipanggil as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, namun dia lebih memilih bantal daripada sholat, maka anaknya juga yang sama. Nanti anaknya tetap lanjut untuk tidur, tanginya jam 6. Nanti kalau ditanya, kenapa kok kamu itu nggak bangun? Bapak aja kayak gitu. Ya, saya juga manut sama bapak. Ya bapak malas, maka anaknya juga jadi malas. Namun kalau bapaknya itu rajin sholat, perhatikan ibadah, maka anaknya juga akan mudah diajak untuk ibadah. Kita kembali tadi, itu dari Ibnu Abbas. Nabi SAW ajarkan kepada Ibnu Abbas kalimat yang bagus, jagalah aturan Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita lihat satu hadis lagi, yang ini tentang cerita orang yang semangat sekali dalam sholat, yaitu diceritakan saking Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, Abu Bakrah itu masuk, Nabi itu sedang rukuk. Abu Bakrah itu masuk dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang rukuk. Berarti Nabi SAW sudah selesai maca surat Al-Fatihah, kalian surat pendek, kemudian Nabi SAW turun rukuk. Nah, pas Nabi jadi imam dalam keadaan rukuk, faraka qabla ayyasila ila shaf. Diceritakan oleh Abu Bakrah sendiri, dia ketika itu jalan datang dari pintu sana tadi, lihat Nabi SAW itu sudah rukuk, dari pintu situ masuk, wah Nabi sudah rukuk, langsung dia rukuk dari pintu, nih rukuk saking pintu loh ini, wah Nabi ini sudah rukuk ini, wah aku dari sana saja terus maju terus jalannya niku sambil rukuk. Kira-kira semangat betul nih? Semangat sekali. Ya, mungkin kalau rumahnya di atas sudah lihat, kalau perhatikan Nabi SAW itu ruku, ya pas lagi di atas, Nabi sudah ruku itu, karena itu wis ruku. Nah ketika itu Nabi SAW tegur, nanti kita ambil pelajarannya. Nabi SAW tegur apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mas, kamu itu terlalu semangat sekali. Mudah-mudahan Allah tambah semangatmu terus. Nabi nggak bilang dia jelek loh ini. Nabi nggak salahkan langsung ini. Nabi nggak bilang, kamu itu uang bodoh, nggak belajar dulu baru lakukan. Namun Nabi SAW muji dulu. Mas, kamu itu kok semangat sekali. Moga Allah berikan kamu semangat terus. Malah Nabi doakan, mudah-mudahan kamu itu ditambahkan semangat terus, namun besok tolong nggak perlu diulangi seperti itu. Ya, besok jangan diulangi seperti itu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diceritakan dalam riwayat Abu Dawud, faraka aduna shaf, summa masa ila shaf. Ya, yang namanya Abu Bakrah tadi rukuknya sebelum masuk dalam shaf. Dia jalan sambil jalan dari belakang, rukuk sampai di sini dalam keadaan rukuk dan dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pelajarannya penting semangat dalam ibadah, namun jangan kebablasan. Ya, semangat itu boleh,
namun nggak boleh kelewatan. Ya, kalau terlalu berlebihan ini malah kurang bagus. Dulu ada beberapa sahabat itu pernah melihat Nabi SAW. Nabi itu sudah jelas dosa yang lalu itu dimaafkan, dosa yang akan datang juga dimaafkan. Namun mereka lihat Nabi SAW kok ibadahnya cuma seperti itu saja. Nabi kok malamnya itu tidur, kemudian lakukan sholat malam. Nabi SAW juga masih menikah. Nabi SAW itu kadang puasa, kadang tidak. Kemudian mereka punya inisiatif, sudahlah kami ingin lebih daripada Nabi SAW. Orang yang pertama katakan, saya ingin sholat semalam suntuk tanpa tidur. Berarti bernisa, sholat terus loh ini. Dia tekadnya itu saya ingin sholat terus semalam suntuk, gak mau tidur-tidur. Ada bapak-bapak seperti itu? Ya ini pokoknya gak ngurus istri, gak ngurus anak, gak ngurus rumah, pokoknya sholat saya terus sampai subuh. Karena dia melihat Nabi sempat tidur. Wah, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya, saya harus lebih daripada Nabi. Orang yang kedua, dia lihat Nabi SAW kadang puasa sunnah, kadang ora, maka dia mengatakan, saya kalau begitu tiap hari saya puasa, gak mau berhenti. Berarti seminggu itu full puasa sepanjang tahun. Puasa terus. Ini bukan Ramadan tok ini loh. Namun puasa setiap hari, gak berhenti. Luar biasa semangatnya. Orang yang ketiga, Nabi masih punya istri. Kalau punya istri berarti ibadahnya nanti kurang. Ya, karena nanti masih ngurus rumah, ngurus anak-anak, belum lagi ya ngurus istri itu biasanya jajan, nanti ngantar sana sini, kemudian kerja lagi untuk istri dan anak-anak, jadi waktunya habis untuk keluarga. Oh, berarti ibadahnya kurang. Maka orang ini katakan, saya nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah, pinginnya ngibadah terus. Gak mau nikah, karena kalau nikah itu banyak urusan. Nah, kemudian Nabi SAW itu tegur mereka, kalian ini terlalu berlebihan sekali. Saya itu, ya, walaupun seperti itu, saya tetap di malam hari itu tidur. Ada waktu untuk sholat malam, saya itu sholat malam, kata Nabi SAW. Saya juga puasa, namun saya tidak puasa terus-menerus tiap hari. Kadang saya puasa, kadang tidak. Kemudian Nabi SAW katakan tadi juga ada yang ingin bujang terus menerus. Nabi katakan, saya itu ya tetap menikah. Saya sedang dengan perempuan dan saya juga tetap menikah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci ajaranku maka tidak termasuk golonganku. Itu ajaran Nabi, maka jangan berlebihan. Cukup kita lakukan sederhana saja. Apa yang Nabi SAW tuntunkan, itu yang kita kerjakan. Kalau tidak Nabi ajarkan, jangan kita lakukan. Tadi sholat malam, semalam penuh, enggak berhenti-berhenti loh. Ini tidak termasuk dalam ajaran atau tuntunan Kanjeng Nabi. Puasa terus-menerus setiap hari, ini juga tidak termasuk tuntunan Kanjeng Nabi. Ingin hidup bujang terus, gak mau nikah, tujuannya untuk ngibadah terus, ini juga tidak termasuk tuntunan Kanjeng Nabi. Maka Nabi katakan tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci ajaranku tidak termasuk golonganku. Kemudian kita lihat di sini lagi, kenapa sampai Abu Bakar rukuknya dari pintu, dari belakang itu sudah rukuk. Karena Abu Bakar itu meyakini kalau dapat rukuk berarti dapat sarokaat. Dapat rukuk berarti dapat sarokaat. Misalnya ngisa, imam itu sudah di rokaat keempat. Kita telat dapati imam lagi rukuk. Imam ini lagi rukuk loh. Maka kalau dapati rukuk berarti sudah dihitung sa'rokaat meskipun tidak membaca surat Al-Fatihah.
Yang penting dapat rukuk. Karena di sini Abu Bakar kejar-kejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dapat rukuk, maka dia rukuk dari belakang sana, jalan ke depan, biar tidak ketinggalan 1 rakaat dari imam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kalau kita mau melakukan sholat, masuk shaf dulu baru mengikuti imam. Masuk shaf dulu baru mengikuti imam. Ini sudah masuk dalam shaf. Sudah tenang di situ baru takbir Allahu Akbar. Bukan dari belakang. Ya, wah imam sudah takbir, saya takbir saya dari pintu aja. Allahu Akbar, langsung tangannya sedekap kemudian maju ke depan. Nggak boleh. Namun dimulainya itu ketika sudah masuk dalam shaf. Jadi kita masuk dalam shaf dulu, baru dimulailah sholat. Kalau belum masuk dalam shaf, belum dimulai sholat. Kemudian faedah yang terakhir lagi, siapa yang dapat rukuk berarti dapat sak-rakaat. Siapa yang dapat sak-rakaat berarti mendapatkan sholat. Contoh misalnya, ini lagi capek, sholat zuhur dilakukan mepet dengan waktu ngasar. Ngasar jam pinten saat ini? 2:30. Ini 1 menit lagi azan ngasar. Dia baru bangun tidur. Mulailah sholat ketika itu wudu, kemudian sholat Allahu Akbar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dapat sak-rakaat berarti mendapatkan sholat. Ternyata sudah dapat 1 rakaat, sudah kumandang ngasar di masjid. Padahal ini lagi sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru dapat 1 rakaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang dapat 1 rakaat berarti mendapatkan sholat. Berarti sholatnya tetap dilanjutkan karena sudah mendapatkan 1 rakaat. Meskipun sebagian sholat zuhurnya sudah masuk di waktu ngasar. Karena dapat 1 rakaat berarti sudah mendapatkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Gini kemawon yang kita sampaikan kesempatan kali ini. Sebelum kula tutup, wonten pertanyaan kami persilahkan. Ibu wonten? Nggih, monggo. Kalau yang dipilih menjadi imam itu adalah yang paham Al-Quran dan paham hadis. Misalnya kan tadi sedang tidak di rumah, ada yang tua, ada yang muda, tapi belum sama-sama belum paham, itu pilih yang muda atau yang tua? Baik. Yang pertama, untuk jadi imam, kalau tidak ada imam tetap, maka yang dipilih yang pertama yang bacaan Al-Qur'annya benar. Kemudian paham hukum-hukum sholat. Kemudian paham hukum-hukum sholat. Karena kalau nggak paham, kadang itu sebagian imam itu saking lupanya itu parah. Sholat nisa bisa sampai 6 rakaat. Ya, ditegur juga dia tetap lanjut terus. Subhanallah, tetap lanjut terus. Akhirnya jamaah pada marah. Wes, stop. Ini kalau nggak paham, wah, ini kan berarti kalau harus ditegur kan, subhanallah itu berarti imam itu buat salah. Kalau nggak paham fikih sholat, nggak paham masalah sholat, berarti tetap lanjut terus. Apa ki jamaah kita teriak-teriak subhanallah, ono apa? Dia tetap lanjut. Maka yang dipentingkan tadi yang bacaan Qur'annya bagus, kemudian paham hukum-hukum sholat, biar nggak sampai 6 rakaat sholat nisa. Ya, karena kalau ditegur susah sekali loh kalau orang nggak paham. Ya, ditegur nanti orang mudeng, ini kok diteriak-teriak ke subhanallah, ibu-ibu tepuk tangan seperti ini juga nggak paham. Ini maksudnya isyarat apa? Tetap dilanjutkan sholat. Ini berarti ya tidak paham hukum sholat. Maka kalau di dua tadi itu sama-sama lah bacaan Al-Qur'annya sama-sama bagus, atau mending lah
Namun yang satu, yang tua ini lebih paham hukum daripada yang muda, maka tetap didahulukan yang lebih paham. Dilihat-lihat ini, oh ini wis biasanya ngaji, ini saja. Walaupun ada misalnya tiang sepuh. Begitu juga walaupun ada yang nom juga, yang nom namun sholat nggak paham, disuruh ngaji nggak mau ngaji. Namun karena mungkin dia itu kuliah, dia itu sekolah, ya, yang sepuh ini tidak sekolah, namun yang ini nggak paham, maka nggak perlu dipakai yang nom tadi, dipakai yang biasanya ngaji, yang paham hukum-hukum sholat. Jadi pilih yang lebih paham. Kalau sudah paham, nah itu yang bagus untuk diangkat jadi imam. Terus yang berikutnya, Pak Engki. Namanya jamaah, imam sama makmum imam satu-satu. Terus imamnya itu harus di tempat pengimaman atau sejadah di tempat? Kalau ini imamnya satu, kemudian jamaahnya juga satu, maka ini bisa dilihat kemungkinan bisa jadi ada jamaah lain yang nyusul. Bisa jadi ada jamaah bapak-bapak yang nyusul. Kalau yakin seperti itu, bisa buat jamaah yang satu itu di belakang di samping kanan. Jadi nggak apa-apa nanti mundur. Oh mungkin yang satu itu lagi wudhu, atau sudah ngerti itu nanti ada yang datang, maka nanti suruh dia di belakang saja biar nanti tidak banyak gerak, ya. Baru nanti yang lainnya itu tinggal yang telat-telat itu tinggal nyambung saja, akhirnya semuanya itu di belakang. Namun kalau bareng-bareng nggak lihat lagi jamaah yang lain, ini semuanya sama-sama telat. Tadi jamaah sudah rampung, maka ambil posisi di belakang, kemudian laksanakan sholat berjamaah di belakang. Ini cara untuk membentuk jamaah. Terus, Tari? Ini tentang sholat jamaah Ustaz, yang aturannya kaitannya dengan sholat laki-laki dan perempuan. Seandainya laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan kalau bukan mahram. Laki-laki satu, jamaah perempuannya itu bukan mahram, bukan muhrim, terus tidak dibolehkan. Batasan itu seandainya saya punya adik ipar laki-laki, berarti itu tidak boleh jadi imam juga. Adik ipar laki-laki, jenengan kali ipar itu sifatnya mahram muakkad, mahram sementara, tidak boleh jadi imam. Tunggu dulu entah ada dua perempuan atau ada dua laki-laki baru boleh jamaah. Namun kalau cuma satu laki-laki satu perempuan, niki bukan muhrim, bukan mahram, maka tidak bisa dijadikan imam untuk berjamaah. Yang lainnya, nih monggo Mbah. Soal menikah namun biasa, lajeng membaca surat menikah namun wire. Salat napa niku Mbah? Maghrib, misa nggih ya. Misa, subuh. Nggih, terus Niku pamio wonten jamaah dumugi menika pembacaan surat menika dipun suraken napa? baik. Jadi wonten jamaah, jadi awalnya itu sendiri, munfarid. Niatnya itu sendiri. Kemudian ada jamaah yang nyusul, datang. Awalnya simbah niku lirih suaranya, Bismillahirrahmanirrahim, ora dikeraske nggih. Terus ketika itu datang jamaah, ya, datang jamaah satu masuk, maka ketika itu langsung berubah niat. Sing jamaahnya tadi cuma sendiri, cuma sholat sendiri, yang munfarid diubah niatnya jadi imam. Nggak perlu lanjut. Ya, simbah sudah ngerti itu jadi jamaah, ya berarti langsung lanjut. Langsung dia ubah niat sendirian jadi niat berjamaah. Jenengan berarti jadi imam. Nah kemudian kalau itu sholat yang dikeraskan bacaan seperti sholat maghrib, ngisya, subuh, berarti yang sebelumnya itu lirih langsung dikeraskan. Ya, tadi jenengan misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, awalnya lirih,
kemudian ini datang masuk, langsung dikeraskan Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Berikutnya langsung keras terus semua suaranya jahar. Namun tadi berubah saking niat sendiri berubah jadi niat berjamaah. Boleh diteruskan tanpa mengulang saking awal. Karena kaidah para ulama, kita teruskan itu lebih enak, lebih mudah daripada diulang lagi dari awal. Diteruskan itu lebih enak daripada mulai lagi dari awal. Maka tetap dilanjutkan terus sampai selesai. Wonten malih? Ibu-ibu? Pak Parji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengajian pertama ini yang insya Allah kita lanjutkan apabila tidak ada suatu halangan untuk selatanan khusus Ustaz Abdul. Ya, kita lanjutkan seterusnya ya dari jamaah nih insya Allah untuk yang monggo kali yang kedua ini ada kaitannya dengan tema tadi khusus dalam sholat berjamaah. Di dalam sholat berjamaah memang seharusnya bagi kaum laki-laki itu di masjid. Kemudian bagi kaum perempuan itu lebih baik di rumah. Yang kami pertanyakan, apakah yang namanya di rumah ya, itu asal di rumah ataukah di kamar? Ini yang pertama khusus perempuan. Soalnya saya pernah sedikit membaca, yaitu bagi perempuan untuk sholat di rumah itu bukan cuma di rumah, tapi khusus di dalam kamar. Itu pernah saya membaca itu. Itu saja Ustaz yang kami tanyakan. Di situ berarti memang harus sholatnya itu cuma berada di lokasi rumah ataukah khusus di kamar. Itu kami mau menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat wanita yang dulu pernah bertanya pada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, saya itu ingin sholat di rumahmu, di belakangmu. Maaf, saya ingin sholat di masjidmu, di belakangmu. Artinya ingin berjamaah dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Rasul jawab, sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Sholatmu di rumahmu. Ditambah riwayat lengkap, itu sholatmu di kamarmu. Ya, jadi rumah itu kan ada bagian-bagian. Ya, ada rumah sendiri, kemudian dalam rumah itu ada kamar. Nah, Nabi lebih jelaskan lagi, sholatmu di kamarmu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Maka tadi pertanyaan ditanyakan, berarti sholat ibu-ibu lebih utama di kamar. Ya, di kamar itu lebih utama. Artinya memang di sini tujuannya ibu-ibu itu lebih tertutup rapat, ya tidak ada yang lihat, itu lebih bagus daripada di tempat terbuka. Namun sekali lagi nanti ditimbang-timbang ya untuk masalah sholat tadi. Kalau memang di rumah itu kadang buat untuk khusyuk itu berat sekali, terutama misalnya pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan ingin sholat taraweh 11 rakaat, kira-kira di rumah lebih khusyuk apa di masjid? Di masjid. Karena kalau di rumah itu kadang wah iki wis berapa rakaat ya ini saja sudah lupa. Kemudian ditambah lagi ya godaan-godaan itu banyak sekali. Maka kadang kita mesti nimbang-nimbang. Namun tetap sholat di rumah bagi ibu-ibu itu lebih utama dari di masjid. Namun sekali-kali boleh ke
masjid, atau boleh juga untuk sholat 5 waktunya berada di masjid. Oke, untuk berikutnya nanti insya Allah kita akan ketemu lagi pada malam Senin Pon. Dan yang terakhir wonten pengumuman Ahad pekan depan wonten pengaosan di Masjid Agung Al Ikhlas Wonosari ya, dengan menghadirkan Bapak Patrialis Akbar yang dulu pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM di zamannya Pak SBY dulu, dan sekarang itu menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau ada permasalahan misalnya pas pilkada, pemilihan kepala daerah, terus ada masalah, nah itu yang jadi hakim. Jadi ini hakim besar. Ya, beliau nanti datang untuk membahas tentang masalah terorisme, radikalisme, penistaan agama yang lagi hangat-hangat saat ini. Namun menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi monggo nanti dari Jamaah Saking Duren bisa hadir, dan insya Allah nanti akan disiapkan kendaraan dari sini. Mungkin beberapa bis itu nanti kami siapkan. 8:30 harus di Wonosari, berarti jam 7 itu sudah siap dari sini. Ya, untuk hari itu akad pagi mohon maaf Ustaz. Untuk ibu-ibu Aisyah Adwaki. Oh, nggih. Aisyah Adwaki. Cuman kalau seandainya yang muda-muda kamu Nggih. Ya, nanti yang tidak ada jadwal, nggih, ibu-ibu muda nanti bisa untuk ngikut jadwal Ahad Wage tadi. Nggih, ini juga sekalian dengan milad Muhammadiyah di Wonosari. Nggih, karena itu 2 hari acara agenda di sana 19 dan 20. Nggih, ini kumawon untuk pengawasan malam hari ini kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.